Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, judul kultum pertemuan kita kali ini karena sekarang alhamdulillah kita memasuki bulan suci Ramadan, maka kita buat judul kita ini adalah marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat, bulan yang kita tunggu-tunggu. Mudah-mudahan kita disampaikan Allah Subhanahu wa taala umur kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Adapun persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan ataupun akhlak-akhlak mulia menyambut bulan suci Ramadan ataupun menyambut bulan puasa, yang pertama adalah kita bergembira dengan menyambut bulan suci Ramadan. Bergembira tentunya dengan hal-hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan banyak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, seandainya kita mengerjakan sholat ke masjid sering terlambat, maka dekat-dekat Ramadan ini kita sholat tepat waktu. Itu salah satu contoh. Kemudian seandainya kita baca Al-Quran di bulan lain hanya satu lembar, dekat-dekat Ramadan ini kita baca lebih daripada itu, bahkan sampai satu juz kita baca. Itu adalah salah satu bentuk kita bergembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Kemudian ada lagi tradisi kita tentunya menyambut bulan suci Ramadan, kita berlimau. Dengan kita berlimau yaitu berarak, memakai robana ataupun robano. Maka itu adalah salah satu bentuk kita bergembira dengan menyambut bulan suci Ramadan. Tentunya tidak disyariatkan oleh Islam seseorang menyambut bulan suci Ramadan dengan pergi ke tempat-tempat wisata, berkumpul laki-laki perempuan. Itu tidak disyariatkan oleh Islam. Itu bukan membersihkan hati, malah mengotori hati. Kita ingin menyambut bulan puasa ini, kita bersihkan hati kita sebersih-bersihnya. Itu yang pertama adalah kita bergembira menyambut bulan suci Ramadan. Yang kedua, memahami makna keutamaan Ramadan. Karena dengan memahami makna keutamaan Ramadan, kita akan semakin termotivasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keutamaan Ramadan itu dapat mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa dengan penuh iman, dengan penuh mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala,
maka diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian di siang hari kita berpuasa, di malam hari kita sholat tarawih, sholat malam, sebagaimana yang Rasulullah katakan sama kita, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa, qoma itu maknanya sholat tarawih atau sholat malam. Barang siapa yang sholat tarawih dengan penuh iman, dengan penuh mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Oleh karena itu, maka kita berpuasa. Kemudian kita mengerjakan sholat tarawih. Kemudian apalagi keutamaannya, dilipat gandanya amal soleh. Oleh karena itu, banyak-banyak kita beramal, kita baca Al-Quran, kita sholat-sholat sunnah, dan bersedekah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal soleh, kita tahajud, kita baca Al-Quran, kita bersedekah, kita menjalankan satu rahim, kemudian amal-amal soleh yang lainnya. Yang keempat, hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. 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 Beristighfar, memohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat sebanyak apapun dosa seorang hamba. Ketahuilah Allah Maha menerima taubat. Kuncinya adalah kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, dan rugilah orang yang mengotori dirinya. Insya Allah kita hamba-hamba Allah, orang-orang yang senantiasa mensucikan diri kita ini, senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh Allah. Nah, oleh karenanya kita bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah Allah Maha Pengampun sebanyak apapun dosa seorang hamba. Kemudian hubungan kita kepada manusia, hablum minan nas. Hablum minan nas. Hubungan kita kepada manusia. Makanya kita saling memaafkan. Buka hati kita memberikan maaf kepada siapapun. Nah, mungkin kita pernah dizolimi, pernah disakiti, pernah dituduh, pernah disakiti, maka kita buka hati kita, berikan maaf kepada siapapun yang menzolimi kita, kepada siapapun yang menyakiti hati kita, agar kita karena kita ingin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya bulan puasa ini kita saling memaafkan, karena setiap manusia mungkin ada pernah salah, pernah ucapan mungkin atau tersinggung. Oleh karena itu kita saling memaafkan. Jangan sampai kita memutuskan tali silaturahim. Sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita, la yadkhul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga seseorang memutuskan silaturahim. Oleh karenanya jangan sampai kita memutuskan silaturahim. Kemudian lembutkan hati selembut-lembutnya. Lembutkan hati selembut-lembutnya. Salah satu melembutkan hati adalah sebagai tradisi kita ini, yaitu pergi berziarah ke kuburan. Di situ kita melihat kita melihat ini baru umurnya lagi nih, kemudian ini di bawah saya sudah wafat, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, dengan mengingat mati, dengan hati kita pun insya Allah menjadi lembut. Kemudian apalagi
banyak-banyak awak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan umur kita disampaikan di bulan Ramadan. Kemudian doa apa lagi? Ya, doa dimudahkan rezeki kita, kemudian dimudahkan segala urusan kita, kemudian mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita diwafatkan dalam kita husnul khatimah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kalau ada tersilap kata, mohon maaf. Tadi saya bukan dengan salam, sekarang saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.